Selamat datang di video saya ini yang membahas Ahok tak boleh cerai, ajaran sesat part 3. Bagi Anda-Anda yang ingin mengikuti video-video saya, terutama yang membahas rahasia Tuhan atau misteri Tuhan, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Kelima, saya kagum dengan pendapat Bapak dalam mengurai Matius pasal 5 ayat 32. Di sana seorang istri yang dicerai oleh suaminya bukan karena zina, maka suaminya ini membuat istrinya berzina. Karena kalau istrinya ini dikawin sama laki lain, laki itu berzina dengan perempuan ini dan perempuan ini dianggap berzina juga. Ini kan tidak adil. Perempuan itu dicerai bukan salahnya dia tidak berzina ketika dicerai. Kan sepertinya waktu dicerai siapa yang menghidupi dia? Dia bisa menerima laki lain, mestinya kan tidak berzina. Tapi mengapa Matius 5 ayat 32 dinyatakan bahwa istri yang diceraikan bukan karena zina, itu suaminya membuat istri yang diceraikan tidak berbuat zina, itu membuat istrinya berzina. Kenapa? Karena dia kawin dengan laki lain, dia dianggap berzina, dan laki itu dianggap berzina yang ngawinin dia. Mengapa demikian tidak adil? Nah, Pak Jarod, saya kagum dengan analisis Bapak, bahwa Bapak mengatakan Allah tidak bisa diakal-akali. Karena bisa saja perempuan itu sebetulnya sudah naksir laki lain, lalu dia sengaja membuat suaminya jengkel sama dia. Misalnya dia sengaja tidak mau tidur dengan suaminya dengan alasan macam-macam, atau dia selalu berbuat hal-hal yang tidak disukai suaminya, sehingga suaminya tiap hari cekcok sama dia. Akhirnya suaminya menceraikan dia, tapi bukan karena zina. Nah, kalau tidak zina kan tidak apa-apa, tidak dihukum rajam. Ya boleh dong dia kawin lagi. Nah, Alkitab bilang tidak, dia tetap kalau kawin lagi dia berzina. Itu. Jadi Allah itu tidak bisa diakal-akali, kata Pak Jarod. Nah, sekarang saya tanya, dengan pernyataan Pak Jarod yang berdasarkan Maleakhi 2 ayat 16 bahwa Allah membenci perceraian, lalu Bapak memunculkan frasa bercerai dibenci Tuhan, nekat bercerai masuk neraka. Artinya Bapak lebih condong jangan sekali-kali bercerai apapun yang terjadi, walaupun istri berzina sekalipun, seakan-akan begitu. Karena Bapak ini sedang bicara dengan seorang Yosua Tewu. Bapak itu diundang dengan seorang Yosua Tewu yang dia punya ajaran bahwa seorang suami sama sekali tidak boleh menceraikan istri pertamanya. Nah, dengan berpegang pada ajaran ini, bukankah Allah bisa dipermainkan? Seperti yang terjadi pada keluarga Ahok, di mana Ahok yang mati-matian memegang ajaran Bapak, ajaran bahwa seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya walaupun istrinya berzina, maka istrinya kan bisa ngakal-ngakali. Itu loh, saya sekarang tanya sama Bapak, kalau Bapak begitu pinternya mengupas Matius 5 ayat 32, mengapa Allah seakan tidak adil? Ya, istri yang tidak berzina diceraikan, mengapa tidak boleh kawin dengan laki lain dan dianggap itu berzina? Karena Allah tidak bisa diakal-akali. Tapi dengan pernyataan Bapak ini kan Allah bisa diakal-akali. Buktinya Vero mengakali Ahok dengan good friend-nya, karena tahu Ahok tidak bakal menceraikan dia, karena berpegang teguh pada ajaran bahwa seorang suami sama sekali tidak boleh menceraikan istrinya, sehingga Vero bisa sesuka-sukanya mempermainkan Ahok. Dia berjalan dengan good friend-nya selama 7 tahun. Nah, ini kan Allah diakal-akali, Pak. Katanya Allah tidak bisa diakal-akali. Nah, ini logikanya di mana, Pak? Nah, justru Ahok akhirnya menemukan iluminasi, yaitu di Bilangan 5 ayat 30 dan 31. Juga Amsal 3 ayat 10 dan 11. Garis besarnya begini.
bahwa seorang istri kalau membuat suaminya curiga, cemburu pada dia karena suaminya sering memergoki dia bicara dengan laki lain, entah itu di rumah atau di ladang, sehingga membuat roh cemburuan menguasai suaminya, suaminya boleh membawa istri ini ke depan Tuhan dan ke depan imam. Dan suami ini tidak menanggung kesalahan, justru perempuan itu menanggung kesalahannya sendiri karena dia telah membuat suaminya cemburu pada dia. Nah, di Amsal 31 ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa istri yang cakap itu dapat membuat hati suaminya percaya kepadanya. Nah, berarti istri ini telah bersalah karena dia membuat hati suaminya tidak percaya pada dia. Istri ini tidak bisa menjaga hati suaminya. Nah, Vero ini bukan menjaga hati Ahok, Pak, tapi justru merobek-robek hati Ahok. Bukan menjaga supaya Ahok tidak cemburu, justru membuat Ahok cemburu selama 7 tahun. Dilarang terus, tetap berhubungan terus, putus sambung lagi, putus sambung lagi. Ini bukan menjaga, Pak, ini sudah keterlaluan, Pak. 7 tahun, Pak. Aduh. Nah, Ahok itu memakai ayat-ayat perjanjian lama untuk meneguhkan pernyataan Yesus di Matius 19 ayat 9 bahwa dikatakan seorang laki boleh menceraikan istrinya kalau istrinya itu berzina dan boleh kawin lagi. Tapi sebaliknya Bapak Jarod dengan Bapak Pendeta Yosua Tewu memakai ayat-ayat perjanjian lama untuk menganulir pernyataan Yesus. Nah, saya katakan begini, di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan sejak zaman dahulu Allah telah berulang kali dan dengan pelbagai cara berbicara pada nenek moyang kita, yaitu pada bangsa Yahudi melalui perantara para nabi. Maka di zaman akhir ini, yaitu di hari akhir ini, yaitu di perjanjian baru, Allah telah berbicara pada kita, yaitu pada bangsa Yahudi melalui anaknya. Nah, sekarang saya tanya, otoritas pernyataan Tuhan Yesus atau otoritas pernyataan nabinya yang lebih dapat dipercaya? Mana yang lebih berotoritas, pernyataan Yesus atau pernyataan para nabinya? Nah, kalau saya melihat Bapak Jarod dengan Bapak Yosua Tewu itu menganggap bahwa pernyataan nabinya itu otoritasnya lebih tinggi dari Yesus. Sedangkan teolog seluruh dunia menyatakan bahwa otoritas pernyataan Yesus itu lebih tinggi dari pernyataan para nabinya. Karena Yesus sendiri adalah Allah sendiri. Mengapa Bapak balik-balik? Semua pernyataan di perjanjian lama itu harus disorot dari sudut pandang perjanjian baru. Justru perjanjian baru boleh menganulir pernyataan perjanjian lama, bukan pernyataan ayat-ayat perjanjian lama menganulir pernyataan perjanjian baru, pernyataan Yesus. Saya tanya, pernyataan Bapak ini kalau Bapak merasa benar, coba Bapak pertanggungjawabkan. Kalau Bapak salah, Bapak minta maaf karena ini sangat menyesatkan. Bapak selalu pakai ayat-ayat perjanjian lama untuk menganulir pernyataan Yesus. Ini sungguh salah besar, Pak. Kalau Bapak sadar, Bapak mengunggah video menyatakan maaf karena Bapak telah menyesatkan banyak orang. Setelah di era digital ini banyak orang malas berpikir sehingga tidak bisa berpikir logis, menganggap bahwa mereka itu sudah logis padahal tidak. Dengan cerainya Ahok terbukti Ahok yang menikah, berarti Ahok yang selingkuh dong. Sedangkan Vero tidak menikah dengan good friend-nya. Ini buktinya Ahok yang selingkuh, istrinya tidak, Vero tidak. Saya tanya sekarang, selama 7 tahun Ahok melarang Vero untuk bertemu dengan good friend-nya, Vero mati-matian menentang Ahok, ya. Dan seterusnya setelah ketahuan dituduh selingkuh,
dia berjanji untuk putus dengan girlfriendnya, tapi ternyata janji tinggal janji nyambung lagi, janji putus nyambung lagi, janji putus nyambung lagi, berkali-kali demikian. Kemudian setelah digugat cerai, dia tidak berani datang ke sidang untuk menyangkal. Kalau benar dia itu tidak selingkuh, mestinya dia bisa bersama girlfriendnya dengan berani, dengan gentle, ya, menyangkal semua tuduhan Ahok. Kenapa tidak? Sedangkan dulu dilarang hubungan saja, sebagai teman saja dia begitu galak terhadap Ahok. Kita cuma teman saja, dia bukan siapa-siapa. Kamu jangan mikir yang macam-macam ya. Kalau kamu kawin dengan saya, harus percaya sama saya ya. Itu soal hubungan saja bisa galak. Ketika dituduh, diam saja. Ketika digugat cerai, kok diam saja. Ini terbukti Vero pasti selingkuh dengan girlfriendnya. Kalau tidak, mestinya dengan gagah berani girlfriendnya itu datang dengan Vero menyangkal di persidangan. Bukan sekarang di mana itu ada video odong-odong katanya Vero menyangkal bahwa dia selingkuh. Vero mengatakan bahwa omongan Ahok kosong. Setelah video itu diikuti, tidak ada rekaman. Vero itu menyatakan itu sekarang. Kalau mau menyangkal itu pada waktu di sidang. Itu yang sebenarnya. Vero dengan girlfriendnya itu kan bukan orang bodoh, orang pinter. Kalau nyangkal itu ya bukan sekarang. Mestinya pada waktu di sidang itu, pada waktu digugat. Nah, maka itu waktu itu Vivility, adiknya Ahok, dia minta supaya girlfriendnya datang kalau memang tidak selingkuh, supaya bisa menyangkal di sidang, tapi tidak berani girlfriendnya. Nah, pada waktu diceraikan, logikanya mestinya itu kesempatan emas bagi Vero yang tadinya dia selama 7 tahun dilarang hubungan dengan girlfriendnya. Dia dengan berbagai cara, kesempatan selubang jarum pun dia pakai untuk menemui girlfriendnya. Ada Vivility saja, hujan deras dia berani nerobos hujan deras untuk menemui girlfriendnya. Jadi kesempatan selubang jarum pun dipakai Vero untuk menemui girlfriendnya. Nah ini sekarang setelah diceraikan kan bebas, sebebas-bebasnya. Kesempatan emas untuk tiap hari, tiap jam, bahkan tiap detik untuk bersama girlfriendnya. Kenapa tidak? Nah ini yang harus dipertanyakan saudara-saudara. Jangan saudara pikirannya tidak dipakai, cuma mikirnya wah Ahok yang kawin, Vero tidak. Justru Vero tidak itu, justru dia itu karena dia sudah kesel sama girlfriendnya. Dia tahu bahwa girlfriendnya selama ini telah mengibuli dia. Nah selama ini girlfriendnya tidak pernah mengorbankan keluarganya. Dia bisa jangan-jangan dengan Vero itu bisa dengan alasan bahwa dia itu punya pekerjaan besar, usaha besar. Dia bisa bilang sama istrinya rapat dan sebagainya. Setelah dicerai, ya dia di ultimatum sama istrinya. Kalau mau ketemu Bu Vero pasti dicerai sama istrinya. Dia takut. Nah, jadi di sini kelihatan sekali bahwa Vero selama ini merasa dikibuli oleh girlfriendnya. Dia selama ini yang mengorbankan keluarganya, sedangkan girlfriendnya sama sekali tidak mau mengorbankan keluarganya demi bisa hubungan dengan Vero. Nah, Vero sekarang ini baru menyesal bahwa girlfriendnya ternyata telah menipu dia selama 7 tahun. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi maka itu mengapa Vero dengan girlfriendnya putus. Ketujuh, setelah Bapak Jarod menghakimi Ahok bersama Bapak Pendeta Yosua Tewu, lalu pembicaraan dialihkan ke apakah seorang Kristen boleh poligami. Wah, ini topik yang sangat menarik banyak orang. Dan di video selanjutnya Bapak menyatakan bahwa ternyata para nabi ini diizinkan poligami. Baik Daud, Musa, Abraham, dan lain-lain itu boleh poligami. Tapi kalau dilihat dari perjanjian baru dinyatakan bahwa seorang penatua itu harus punya 1 istri. Jadi perjanjian baru itu lebih hebat, lebih murni, lebih mulia kalau seorang tidak berpoligami, cuma punya istri 1.
itu rohaninya jauh lebih melampaui para nabi. Baik itu Nabi Daud, Musa, Abraham itu di bawah Bapak. Itu pernyataan Bapak. Bapak menyatakan bahwa semestinya di perjanjian baru ini seorang Kristen yang bisa tidak poligami itu kerohaniannya di atas Abraham, di atas Musa, di atas Daud dan sebagainya. Wah, Bapak ini terlalu berani mengangkat diri. Bapak terlalu menyombongkan diri seakan-akan bahwa Bapak itu setia pada istri pertama, itu menunjukkan bahwa Bapak itu rohaninya lebih tinggi. Kalau menurut saya bukan itu, Pak. Bukan setia pada istri, Pak. Setia pada Tuhan. Berani mengorbankan nyawanya demi Tuhan. Berani mengorbankan keluarganya, bahkan nyawanya sendiri demi Tuhan. Menurut Ahok, di dunia yang tidak adil dan tidak ada kebenaran ini, seorang kalau mau tahu kehendak Allah itu ada kriterianya. Pertama, dia harus berani melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kedua, dia harus berani membuat suatu keputusan yang mungkin akan dihina orang, akan dibully orang, akan direndahkan orang. Ketiga, dia berani menempuh jalan yang bisa membahayakan nyawanya. 3 kriteria ini. Ketika dia ingin menjadi Bupati Belitung, dia itu seorang minoritas, seorang Tionghoa, seorang beragama Kristen. Sedangkan di lingkungannya itu semua agamanya adalah agama Islam. Semua itu tidak mungkin. Semua orang akan membuli dia. Yaitu tidak masuk akal. Ketiga, itu bisa membahayakan nyawanya. Demikian pun ketika dia mau mengajukan ke jadi gubernur DKI, semua orang mencibir dia, merendahkan dia. Ini tidak masuk akal. Satu, tidak masuk akal. Kedua, dihina orang. Ketiga, membahayakan nyawanya. Itu kriteria Ahok. Kalau mau tahu kehendak Tuhan itu harus berani 3 ini. Satu, melakukan suatu hal yang tidak masuk akal. Kedua, berani dihina orang. Ketiga, berani mempertaruhkan nyawanya. Itu kalau mau hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan poligami, Pak. Bukan tidak mau poligami, cuma 1 istri. Wah, itu lebih hebat dari Abraham, dari Daud. Tidak, Pak. Daud itu berani menghadapi Goliat. Ketika dia pakai pakaian perang, itu tidak bisa bergerak. Orang tentu menertawakan dia. Wah, ini tidak masuk akal. 1, tidak masuk akal. Kedua, ditertawakan orang. Ketiga, Pak, membahayakan dirinya. Ini yang dilakukan Daud, sama dengan Ahok. Ketika dia itu melepaskan Saul juga begitu, Pak. Oleh pengikutnya, dia dianggap ini bodoh. Daud ini kok melepaskan Saul, 2 kali melepaskan Saul. Ini dibully oleh pengikutnya di belakang, di depan nggak berani ngomong, tapi di belakang, aduh ini kita punya pemimpin bodoh, tidak masuk akal dan membahayakan nyawanya, menjauhkan nyawa kita sebagai pengikutnya. 3 itu, Pak. Kalau mau hidup seturut kehendak Tuhan itu berani 3 ini. 1, berani melakukan hal yang tidak masuk akal. Kedua, berani dihina orang. Ketiga, berani mempertaruhkan nyawa. Itu kriterianya rohani yang tinggi. Bukan yang Bapak ngomongkan itu, seorang yang berani tidak poligami, cuma 1 istri, dia lebih daripada Daud. Bapak itu terlalu meninggikan diri. Di sini saya melihat Bapak ini mengagung-agungkan diri di atas semua nabi, tentu di atas Ahok, supaya Bapak ini memiliki legitimasi yang lebih kuat, lebih tinggi untuk menghakimi Ahok. Kalau saya lihat ini, Bapak terlalu licik dan terlalu berani dan menyesatkan banyak orang. Bukan kriterianya begitu, Pak. Seorang yang setia pada istrinya itu rohaninya lebih tinggi daripada Daud. Wah, ini terlalu berani Bapak ini. Kalau saya lihat Bapak ini sudah berani ngawur, Bapak.
untuk meninggikan diri melebihi para nabi, melebihi Ahok, dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi yang kuat untuk menyalahkan Ahok. Wah, Bapak ini kalau saya lihat terlalu licik, terlalu berani, dan terlalu ngawur. Bapak harus menjelaskan ini di video, mengapa Bapak melakukan itu. Nah, Ahok ini dalam segala hal selalu mencari kehendak Tuhan. Setelah cerai dengan istrinya Fero, dia juga ingin cari kehendak Tuhan. Kalau dia kawin lagi itu harus kawin dengan orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia takut kalau sampai salah menikahi orang, lalu cerai lagi, apa kata dunia. Jadi Ahok itu cari istri itu bukan sembarangan, Pak. Dia justru takut salah pilih, Pak. Sehingga dia itu benar-benar mencari kehendak Tuhan. Jangan sampai kali ini salah pilih istri, lalu cerai lagi, sehingga itu akan mencoreng namanya. Maka itu dia hati-hati, lalu dia doa bagaimana dia bisa mencari istri yang sesuai kehendak Tuhan. Lalu dia tanya pada Jarot, dia minta tanda dari Tuhan melalui Jarot. Nah, Jarot itu bekas mantan wakil gubernurnya. Lalu Pak Jarot memberi suatu kriteria, entah dengan alasan apa, dia mengatakan yang paling baik itu kamu cari seorang istri dari Jawa Timur. Nah, Ahok menganggap itu sebagai tanda. Lalu kemudian ada orang yang menyarankan supaya dia mengambil Puput, yaitu bekas ajudan Fero. Nah, ketika Jarot mendengar ini, dia mengatakan, ya udah Ahok, kamu ambil Puput saja. Ahok bilang, nggak bisa. Puput itu bukan dari Jawa Timur, dia itu lahirnya di Depok. Saya cuma asal ngomong aja, sudah jangan terlalu dipikirin serius lah. Bukan begitu, Pak. Waktu saya minta saran dari Bapak, itu saya sudah minta petunjuk dari Tuhan. Supaya melalui kamu itu saya mendapat suatu gambaran bahwa saya harus cari istri yang dari mana. Nah, dengan pernyataan Bapak itu saya anggap itu sebagai petunjuk Tuhan. Saya harus dapat istri dari Jawa Timur, bukan Puput yang lahir di Depok. Nah, lalu setelah ditelusuri benar, akhirnya ketahuan bahwa Puput itu sebetulnya asalnya Jawa Timur, lahirnya memang di Depok, tapi orang tuanya Jawi Jawa Timur. Jadi Puput itu mendapat pendidikan Jawa Timur. Nah, Ahok lalu, oh ya, nah kalau gitu saya mau. Tapi Ahok masih ragu-ragu. Kemudian datang seorang bapak yang percaya pada ramalan nasib. Lalu dia mengatakan begini, Ahok, mungkin istrimu garis tangannya ini memang tidak bisa mengikuti kehidupan kamu selanjutnya. Mungkin dia tidak bisa mengikuti tugas hidupmu selanjutnya. Nah, maka itu dia putus dengan kamu. Tapi teman yang satu bilang, oh ya Hok, kamu harus sama garis tangannya dengan Puput itu. Lalu temannya ini bilang, bukan, maksudnya garis tangan itu bukan garis tangan ini, itu hanya perumpamaan bahwa Fero itu nasibnya tidak bisa mengikuti kehidupan tugas Ahok selanjutnya. Nah, lalu setelah pulang, lalu Ahok berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya bukan kurang ajar dengan kamu Tuhan. Saya tahu saya bukan percaya pada garis tangan, bukan itu. Saya percaya nasib saya itu di tanganmu, bukan di garis tangan. Tapi saya ini kan banyak masukan dari gereja dan sebagainya. Saya harus cari istri yang seiman dan sebagainya. Sedangkan Pak Jarot sudah memberi kriteria dari Jawa Timur. Dan saya ternyata ditunjukin ke Puput. Tapi saya masih belum begitu yakin. Bolehkah saya minta tanda ini? Bukan saya percaya pada garis tangan. Saya percaya pada garis hidup itu di tanganmu, bukan di garis tangan ini. Cuma saya sekedar minta tanda. Apakah benar garis tangan Puput yang sebelah kanan maupun kiri sama dengan garis tangan? Ini yang tidak mungkin saya minta kamu. Kalau memang Puput dengan saya garis tangannya sama, berarti ini memang petunjuk dari kamu. Nah, akhirnya setelah doa dia minta supaya orang memanggil Puput, kebetulan di tembok sebelah. Lalu Puput masuk, ketika dicocokkan ternyata garis tangan kanan dan kirinya sama dengan Ahok sampai terkejut, loh kok bisa sama? Berarti memang jodoh saya. Jadi Ahok lalu ngeprint garis tangan Puput dan Ahok itu di print.
untuk dilihat orang, ternyata sama. Nah, Ahok itu dalam segala hal selalu mencari kehendak Tuhan. Saya percaya sedikit, walaupun dia itu hamba Tuhan, setiap hal dia selalu mencari kehendak Tuhan. Saya nggak tahu Pak Jarod sama Pak Hosea Tewu apakah selalu mencari kehendak Tuhan. Saya lihat Pak Ahok ini benar-benar hidupnya dekat dengan Tuhan. Dalam segala hal dia selalu mencari kehendak Tuhan. Nah, pada suatu kali seorang family jauh, saudara jauh, dia datang pada mamahnya. Dia bilang begini, "Wah, anakmu Ahok itu luar biasa ya. Seorang polisi mau melepaskan jabatan polisinya, mau melepaskan agamanya, mau menikah dengan anakmu Ahok." Lalu mamahnya Ahok dia bilang gini, "Kenapa kamu nggak bisa seperti Ahok? Karena kamu itu kalau sudah cinta, kamu itu mabuk, buta. Sehingga kamu tidak lagi punya pendirian. Lalu kamu ngikuti saja." Kalau Ahok tidak, selalu dia mencari kehendak Tuhan, mencari tanda dari Tuhan, iluminasi dari Tuhan, tidak seperti kamu. Maka itu Ahok beda dengan kamu. Itu jawaban jitu mamahnya. Nah, itulah watak dari Ahok sebenarnya. Karena dia benar-benar mengasihi Tuhan, dia percaya pada Tuhan, seluruh hidupnya dia selalu minta supaya apa yang dia lakukan itu segaris dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang sebenarnya yang dalam kehidupan Ahok, dalam rohani Ahok itu seperti itu, Pak. Mohon Bapak periksa apakah Bapak seperti Ahok. Kedelapan, ini yang terakhir. Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko yang mengaku dan mengaku sebagai pakar pernikahan kaum Kristiani, dan Bapak Pendeta Yosua Tewu yang mengaku sebagai pakar teologi. Tentu kedua bapak yang pakar-pakar ini tahu akan logika yang paling dasar dalam membedah suatu masalah melalui Alkitab itu tidak boleh hanya menjunjung suatu ayat saja, lalu kalau ada ayat lain yang bertentangan dengan ayat ini lalu dihapus. Itu tidak boleh, Pak. Ini logika yang paling dasar, Pak. Tapi mengapa Bapak melakukan itu? Seakan Bapak ini tidak tahu, padahal Bapak ini sebagai pakar, Pak. Bapak ini berusaha menggulkan doktrin pernikahan Kristiani yang sesat itu, lalu Bapak pura-pura tidak tahu tentang logika yang paling dasar ini, Pak. Bapak menjunjung Maliaki 2 ayat 16 bahwa Allah membenci perceraian. Lalu Bapak berusaha menghapus pernyataan Yesus bahwa seorang laki boleh menceraikan istrinya yang berzina dan kawin lagi. Nah, Bapak ini tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 19 ayat 6 mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus sendiri sama dengan Bapak. Bapak benci perceraian, Yesus juga tidak menghendaki perceraian. Itu baru koma, Pak. Belum titik. Maka itu Yesus menyambung di ayat 9 mengatakan kalau ada salah satu misalnya istrinya telah mengingkari janji sumpah setia dalam ikrar pernikahan yang diucapkan atas nama Tuhan, maka istri yang demikian boleh diceraikan dan si suami boleh kawin lagi karena istri itu telah mengingkari janji sumpah setianya atas nama Tuhan. Nah, Yesus tidak mau di dalam pernikahan kaum Kristiani yang tidak boleh cerai sama sekali, lalu terjadi kepura-puraan. Seakan mereka tidak cerai, masih suami istri, lalu suami istri mencari selingkuhan di luar sehingga merusak orang lingkungan luar dan merusak anak-anaknya sendiri. Bapak-bapak tentu tahu bahwa terjadinya seks bebas di barat dan sekarang sedang melanda di Indonesia, dan Ahok sendiri mengakui bahwa banyak teman-teman gerejanya melakukan ini. Masa Bapak Jarod sebagai pakar pernikahan kaum Kristiani, Bapak ini tidak tahu akan kenyataan ini di gereja? Bapak sebagai pakar pernikahan Kristiani ini, saya percaya Bapak ini sengaja membutakan mata terhadap kenyataan yang terjadi di gereja. Ahok sendiri sebagai bukan seorang pakar sendiri tahu akan kejadian ini telah melanda di gerejanya.
Dan ini tentu banyak melanda di gereja-gereja lain. Bapak sebagai pakar pernikahan kaum Kristiani, Bapak itu mengapa sengaja membutakan diri atas kenyataan ini? Karena Bapak Pendeta Yosua Tewu dan Bapak Jarod ini telah kerasukan kemunafikan dari kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dibenci Tuhan. Dan bapak-bapak ini telah masuk dalam jebakan kesombongan iblis. Iblis itu bapak segala pendusta. Nah, bapak-bapak ini telah masuk dalam dusta iblis yang mengusung suatu doktrin palsu dan sesat, seakan-akan pernikahan kaum Kristiani itu begitu agung, begitu mulia, begitu luhurnya, sehingga tidak ada perceraian dalam pernikahan kaum Kristiani, tapi di situ menyimpan banyak kepura-puraan, kemunafikan dan kepalsuan. Hanya Ahok yang bisa menembus melewati semua ini. Dia yang percaya telah dibohongi dengan doktrin pernikahan kaum Kristiani yang sesat ini, tapi untung Ahok bisa melampaui itu semua. Dia tidak mau membalas Vero dengan selingkuh dengan wanita lain, tapi dia coba terus menggali Alkitab. Akhirnya dia menemukan di ayat-ayat perjanjian lama untuk meneguhkan apa dinyatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya yang berzina dan kawin lagi. Tapi Bapak dengan semena-mena melakukan suatu kebohongan, mengatakan bahwa Ahok telah melampaui area tugas seorang pendeta. Seakan hanya pendeta yang boleh menafsirkan Alkitab. Ahok sebagai bukan pendeta tidak boleh menafsirkan Alkitab. Itu ayatnya di mana, Pak? Bapak jangan ngawur, Pak. Wah, Bapak itu lalu menganalogikan dengan Raja Saul dan Raja Usia yang telah melampaui area tugas seorang imam, membakar korban bakaran dan korban ukupan lalu dikutuk Tuhan. Ini tidak ada hubungannya, Pak. Itu soal membakar korban bakaran dan ukupan, tidak ada hubungannya dengan menafsir Alkitab, Pak. Wah, Bapak ini mengapa mencampur adukan ini semua, Pak? Bapak ini jangan ngawur, Pak. Seorang hamba Tuhan ataupun seorang jemaat biasa itu boleh, Pak, untuk membaca Alkitab dan menafsirkan Alkitab. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa seorang jemaat biasa tidak boleh menafsirkan Alkitab, Pak. Itu ayatnya di mana? Bapak sebagai pakar jangan ngawur, Pak. Wah, Bapak ini luar biasa. Bapak selain melakukan kebohongan ini, Bapak juga memproduksi kebohongan lain, mengatakan seorang istri yang sudah berzina pun, kalau dia selama belum melepaskan kepercayaan pada Tuhan Yesus, tidak boleh diceraikan karena dia termasuk orang percaya. Loh, itu ayatnya di mana, Pak? Seorang yang telah melanggar firman Tuhan, walaupun dia pegang masih kepercayaan pada Tuhan Yesus, dianggap sebagai orang percaya, itu ayatnya di mana, Pak? Bapak itu kan tahu di Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus mengatakan di hari akhir banyak orang berseru pada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Aku telah mengusir setan demi namamu. Aku telah melakukan mujizat demi namamu. Ini hamba-hamba Tuhan, Pak, melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku sama sekali tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, hai sekalian semua pembuat kejahatan. Oh, ini jelas, Pak, bahwa pendeta ini belum melepaskan kepercayaan pada Tuhan Yesus, tapi Yesus mengatakan, aku sama sekali tidak mengenal engkau, Pak. Bapak ini gimana? Kok Bapak mengatakan seorang istri yang telah menyalahi firman Tuhan, yang telah mengingkari janji sumpah setianya pada suaminya, telah berselingkuh, dia tetap memegang kepercayaan pada Tuhan Yesus, dianggap masih sebagai orang percaya. Padahal Yesus dengan terus mengatakan, aku sama sekali tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini jelas, Pak, bahwa mereka yang telah melanggar firman Tuhan, walaupun mereka belum melepaskan kepercayaan pada nama Tuhan Yesus, bahkan menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku sama sekali tidak pernah mengenal engkau. Bertobatlah supaya Tuhan menerima kembali engkau. Dan bagi Anda-Anda yang telah tercerahkan atau terbuka pikiran Anda melalui video saya ini, tolong tunjukkan video ini pada pendeta-pendeta
gereja-gereja dan lembaga-lembaga gereja yang masih mengusung doktrin sesat yang palsu ini, karena ini telah merusak kehidupan orang Kristiani selama berabad-abad di Eropa. Terjadinya seks bebas di Eropa itu karena doktrin sesat ini. Itu telah melanda ke Asia dan ke Indonesia, dan Ahok sudah mengakui di gerejanya sudah terjadi hal seperti ini. Tolong Anda-Anda yang peduli pada kehidupan gereja, supaya gereja jangan ditinggalkan dan gedung gereja menjadi gedung biskup dan restoran. Anda yang peduli pada gereja, peduli pada kehidupan iman kaum Kristiani, dan Anda mau menegakkan kebenaran firman Tuhan pada kejujuran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya yang berzina dan kawin lagi, mencari istri yang benar dan hidup kudus dalam berumah tangga. Itu yang paling benar, bukan doktrin yang sesat itu yang telah merusak kehidupan kaum Kristiani. Anda kalau menyebarkan video saya ini, Anda telah berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Tolong sebarkan terus video saya ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.